berulang kali menjelaskan pada semua mahasiswa manajemen keuangan, tujuan kita sebagai manajer keuangan itu hanya satu. Bagaimana caranya membuat pemilik perusahaan menjadi lebih kaya dari sebelumnya, gitulah kira-kira bahasa kasarnya. Dalam bahasa yang lebih halus biasa diterjemahkan sebagai bagaimana caranya agar para pemilik perusahaan itu artinya yang memegang ekuitas dalam bentuk saham tentu saja ya, itu memiliki kekayaan yang lebih tinggi dalam bentuk nilainya, jadi nilainya menjadi lebih besar. Nah, karena pentingnya tentang hal itu, maka kemudian ada sebuah rasio yang sangat penting bagi para para investor ini, para pemilik saham ini. Saudara, hari ini kita akan bicara tentang rasio profitabilitas. Artinya berapa sih kemampuan perusahaan yang kita teliti menghasilkan laba gitu ya, menghasilkan profit? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Secara definisi, saya sudah menuliskan beberapa definisi yang ada di buku. Nanti kalau Anda mau mengerjakan skripsi, boleh mencari definisi yang lebih banyak lagi gitu ya. Tapi pada ujung-ujungnya, rasio profitabilitas itu diterjemahkannya begini. Jadi, bagaimana sebuah rasio mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Jadi, yang ingin digambarkan kemudian dalam rasio ini adalah bagaimana para pengelola perusahaan efektif menjalankan manajemen perusahaan. Nah, lagi akan kita lihat bahwa yang dicek adalah kegiatan operasi. Maka kemudian banyak hal di dalamnya kembali ke persoalan yang saya haruskah terjadi di dalam perusahaan itu. Saudara sekalian, ini adalah sebuah rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pasar di mana saja ada ketemu dengan sesama pebisnis, suka nanya tuh, berapa sih, berapa persen sih untung laba kotornya gitu ya. Laba kotor ini biasanya biasanya digambarkan oleh orang-orang yang tidak begitu peduli sebetulnya dengan tek-tek bengik yang kecil-kecil gitu. Jadi mereka pikir itu berapa sih uang yang saya terima gitu. Nah, biasanya ini dalam masyarakat sehari-hari itu dipahami oleh petani itu. Saya udah pernah cerita dulu sekali, saya lupa apakah karena sudah pernah cerita juga atau enggak. Jadi kalau misalkan Anda ngobrol dengan petani itu, tanya berapa sih untungnya? Ya untungnya segini gitu. Kemudian mereka nggak mikir berapa biaya-biaya yang timbul gitu, berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan laba itu. Mereka relatif abai terhadap itu. Nah, saudara sekalian, tetapi tentu saja margin ini bukan artinya, rasio ini bukan artinya adalah rasio yang tidak penting untuk kita perhatikan sebagai seorang akademisi atau pembelajar dalam bidang manajemen keuangan. Karena kita ingin mengetahui sebetulnya dengan dengan rasio ini secara kasar, garis besar gitu, apakah perusahaan sudah berproduksi efisien atau tidak. Nah, rumusnya sesuai dengan namanya itu masih gross profit. Jadi artinya laba kotor dibagi dengan pendapatan. Nanti kita akan melihat bahwa ada juga margin dengan laba bersih. Nah, saudara sekalian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasio ini. Tetapi bisa kita nyatakan sebetulnya semua rasio di dalam profitabilitas atau bisa kita katakan semua rasio-rasio laporan keuangan itu sebetulnya memang dipengaruhi ini jenis industri. Oleh karena itu nanti kemudian saya meminta Anda untuk mengumpulkan laporan keuangan sesuai dengan jenis industrinya. Untuk apa? Untuk memberikan keyakinan pada kita, betulkah berbeda? Jadi untuk membuktikan bahwa gross profit ini memang berbeda untuk setiap jenis industri, kita buktikan. Nanti kita buat selama data 5 tahun sekali itu, data 5 tahun terakhir itu, apakah benar
terdapat perbedaan yang signifikan antar gross profit berdasarkan jenis industri. Itu kan jadi menarik untuk kita perhatikan. Maka kemudian kita akan bisa memiliki kesimpulan umum. Jadi kalau misalkan kita hanya mempertimbangkan laba kotor, kira-kira kita akan lebih memperhatikan untuk berinvestasi di jenis usaha seperti apa. Kemudian tingkat persaingan dalam produksi. Jadi kalau kita maaf ini ada yang masuk lagi. Kita perhatikan bahwa pendapatan yang kita terima tentu sangat dipengaruhi oleh persaingan dalam industri itu. Artinya ini kan orang memproduksi barang yang kira-kira mirip atau komplementer. Jadi tentu labanya itu ditentukan oleh laba perusahaan orang lain. Jadi laba kita sangat juga ditentukan oleh laba oleh perusahaan sejenis. Kemudian apakah barang itu punya komplement yang banyak atau tidak? Atau dia memang barang monopoli gitu ya, tidak ada pesaingnya gitu. Kalau tidak ada pesaingnya tentu berbeda dengan barang yang diferensiasinya banyak gitu. Jika komplemennya banyak, maka orang akan memiliki pilihan-pilihan. Misalkan pada industri rokok, pilihan-pilihannya kan banyak gitu. Jadi ketika kita bicara pada industri rokok, tentu saja tingkat keuntungan yang diambil oleh masing-masing perusahaan rokok itu tidak akan terlalu berbeda signifikan kecuali dia menjual sesuatu yang sangat signifikan berbeda. Misalkan Jisamsu itu akan menang pada rokok jenis non-filter. Tetapi kalau kita bicara rokok berfilter, itu banyak pesaingnya. Ada Jarum Super, ada Gudang Garam, dan seterusnya. Rokok putih itu juga pesaingnya lebih banyak lagi karena ada rokok-rokok yang dijual dari luar negeri. Jadi kalau Anda kapan-kapan jalan-jalan ke bagian lain dari dunia, itu akan menemukan bahwa sebetulnya relatif jarang rokok di luar negeri yang tidak ada filternya. Kecuali kalau Anda datang ke arah Italia atau Kuba, mereka memang tidak pakai filter, tapi memang hakikatnya itu daunnya dilinting gitu ya, berbeda. Kalau di Indonesia itu yang dimaksud tanpa filter itu daunnya tetap dicacah, tetapi dikasih kertas. Nah, kalau di mereka enggak. Kalau misalkan kita perhatikan tanpa diferensiasi mereka kesulitan sebetulnya. Jadi harus ada perbedaan produk antara yang sebetulnya masih sama karena jenis industri yang sama itu. Kemudian kita tadi mengatakan bahwa kita bicara tentang efisiennya sebuah perusahaan. Kenapa? Makin bagus struktur biaya organisasi itu tentu mempengaruhi laba dari sebuah perusahaan. Tentu saja misalkan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan obligasi lebih banyak ketimbang perusahaan-perusahaan yang mengandalkan saham sebagai sumber modal itu akan berbeda. Karena seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, mereka yang mengandalkan saham kan tidak perlu pusing soal memberikan keuntungan pada akhir tahun. Berbeda dengan yang mengandalkan obligasi. Dan seterusnya. Ada banyak yang kalau dibahas satu-satu akan sangat panjang, Anda bisa baca di buku saya. Tetapi secara logik kita lihat bahwa sebetulnya kalau Anda melakukan riset di dalam rasio profitabilitas itu banyak sekali yang bisa kita masukkan, yang kemudian kita bisa pisah gitu. Misalkan ya, kalau misalkan kita lihat makro dan mikro, maka kita lihat bahwa ini itu mikro. Kelihatan. Ini mikro. Ini jenis industri mikro. Luasnya diferensiasi produk, ini mikro. Struktur biaya organisasi, ini mikro dan fundamental. Skala ekonomi, ini Anda bisa masuk ke makro. Efisiensi operasi, mikro dan fundamental. Biaya faktor produksi, mikro dan fundamental. Permintaan pasar, nah ini Anda mau memasukkan kemana nih permintaan pasar? Ini kita bisa masukkan ke mikro, bisa kita masukkan ke makro, tergantung sudut pandang pembicaraan. Ada fase siklus hidup produk. Nah ini apa nih maksudnya fase siklus hidup produk? Saudara sekalian, kalau Anda nanti kapan berbisnis, Anda akan melihat bahwa tidak semua produk itu berumur panjang. Misalkan begini, ketika saya muda, seusia di bawah Anda, saya mulai berbisnis itu pertama kali itu bimbingan belajar. Saya masih ingat waktu itu pertama kali bisnis saya itu bimbingan belajar.
Modalnya apa? Modalnya cuma punya keyakinan bahwa saya bisa meloloskan orang-orang ke sekolah yang baik gitu ya. Jadi tagline saya itu, milih sekolah mana aja saya bantuin pasti lulus gitu. Jadi waktu itu saya nawarin ke orang-orang di sekitar Bale Endah, Dayakolot, Banjaran, Ciparai, Majalaya, banyak sekali. Sekitar Bandung Selatan itu sekitar 6 kecamatan. Mereka datang ke saya karena mereka percaya kalau anaknya mau nerusin sekolah, kalau saya pasti lulus gitu. Itu kan modalnya murah. Tapi kan itu lama-kelamaan orang sadar bahwa itu bisnis yang menguntungkan gitu. Jadi lama-kelamaan orang tahu, oh ternyata di Bandung Selatan banyak peminatnya tuh. Oh, berbondong-bondong orang pada mendirikan bimbingan belajar seperti saya di Bandung Selatan. Dulu di Bandung Selatan bimbingan belajar cuma 2. Saya sama ada satu lagi. Saya mengandalkan biayanya murah karena saya pikir buat apa mahal itu ya. Yang penting buat saya itu saya bisa menggaji teman-teman saya sesama mahasiswa yang kuliah di IKIP Bandung waktu itu. Nah, ternyata umurnya itu pendek. Jadi bimbingan belajar itu umurnya pendek, lama-kelamaan karena saya sewa tempat nggak mampu bayar sewa gitu. Saya kan sewa kampus ya, saya sewa sekolah untuk bimbingan belajar dan itu berat. Jadi modal saya kurang. Kemudian saya dulu pernah lagi waktu saya masih kecil juga, masih awal-awal seusia Anda, saya pernah bisnis. Anda tahu telepon umum nggak? Dulu apa ya disebutnya? Kiospon. Tahu kiospon? Wartel. Wartel, Pak. Wartel. Saya dulu dirikan wartel, beberapa wartel, kemudian ya umurnya lama-lama kan orang ada HP tuh. Lu ngapain ke wartel gitu, susah payah. Pakai HP juga murah gitu. Apalagi sekarang ada WhatsApp, ada micet, ada banyak sekali. Kemudian saya masih ingat dulu itu saya pernah berbisnis di bidang PlayStation. Saya menjual, memperbaiki, menjual peralatan, menyewakan. Di awal-awal saya cukup dengan modal sekitar 5-6 juta, saya bisa punya penghasilan 10 juta per bulan. Jadi hanya modal 5 juta, saya punya penghasilan 10 juta per bulan, artinya dalam bulan itu balik modal itu. Wah, menguntungkan sekali. Saya buka cabang tuh beberapa itu. Saya bikin lagi. Mau ngapain pada waktu itu? Saya waktu itu tidak memikirkan bahwa mungkin orang akan ngelihat, ternyata menguntungkan tuh bisnis itu. Dan betul itu tetangga-tetangga saya pada buat juga, lama-lama ya akhirnya bisnisnya menurun dan seterusnya. Jadi kalau Anda berbisnis itu perhatikan apakah bisnis Anda memiliki fase siklus hidup. Ketika Anda terjun dalam sebuah perusahaan yang ada siklus hidupnya, maka yang Anda harus lakukan adalah melakukan apa yang kita sebut sebagai diferensiasi tadi. Tapi kan untuk produk tertentu sulit itu. Diferensiasinya seperti apa gitu. Tidak semua hal bisa kita lakukan inovasi. Jadi fase siklus itu penting sekali. Jadi laba itu nanti akan dengan siklus hidup dari bisnis itu. Jadi bisnis yang punya fase siklus itu seperti begini gambarnya. Jadi dia mau besar, kemudian untungnya besar itu. Nokia itu raja pasar, dia menguasai telepon genggam. Mati juga tuh dia. Kenapa dia mati? Nggak sanggup bertahan menghadapi inovasi terus-menerus. Sementara dia berhadapan dengan produk Cina. Waktu itu yang menggempur Nokia pertama kali itu produk Cina. Produk Cina yang bisa murah. Nokia kan mahal waktu itu. Kemudian ada produk murah, orang pindah gitu. Kemudian misalkan ada bisa melihat BlackBerry. BlackBerry kenapa dia punya siklus hidup? Yang lain enggak itu. Saya ketika pertama kali BlackBerry muncul, itu saya banyak diketawain orang itu karena saya nggak punya BlackBerry. Ini seumur hidup saya nggak pernah punya BlackBerry. Kemudian saya diketawakan orang karena mereka nggak bisa menghubungi saya lewat BBM gitu ya. Nama pesannya itu BlackBerry Messengers. Ini saya nggak peduli kata saya. Saya nggak percaya BlackBerry akan maju. Saya percaya yang akan maju di masa depan itu Android kata saya. Saya sangat percaya. Kenapa?
Karena berbeda dengan Apple yang melakukan tindakan sama, itu punya kelas punya kelas ekonomi yang berbeda. Dia bisa menjual dengan harga tinggi. Sementara handphone itu kegunaannya tidak terlalu signifikan untuk bekerja. Handphone itu persoalan gaya hidup saja. Maka kalau misalnya BlackBerry bertahan dengan caranya, tidak open source gitu, nggak akan maju kata saya. Saya bilang ke teman-teman saya waktu itu, saya sih bukan nggak mampu, kata saya nggak beli BlackBerry karena saya yakin nggak akan hidup lama. Padahal yang benar saya memang nggak mampu beli karena mahal kan. Saya pegawai negeri, dari mana duit beli BlackBerry? Nah, tetapi perkiraan saya betul, BlackBerry mati karena dia tidak open source. Tidak bisa semua orang turut berperan serta memajukan BlackBerry. Beda dengan Android. Siapa saja, anak kemarin sore aja bisa tuh masukin produknya gitu untuk diperjualbelikan sebagai bagian dari software yang ada di Android. Itu kelebihannya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi JVM ini. Nah, salah satunya kemudian yang Anda bisa lihat adalah kebijakan akuntansi. Ini sangat penting ini, terutama persoalan bagaimana perusahaan akan memandang cara perusahaan membukukan keuangannya. Ini kebijakan itu setiap perusahaan berbeda-beda. Oleh karena itu biasanya kebijakan akuntansi itu akan Anda sangat pahami di bagian catatan atas laporan keuangan. Ceklah catatan atas laporan keuangan itu. Adakah kebijakan akuntansi di sana yang mempengaruhi besarnya laba kotor? Itu cara mengeceknya. Saudara sekalian, ada berikutnya adalah net profit. Jadi kalau tadi itu gross, sekarang net. Nah, apa perbedaan terbesar di dalam penggunaan ini? Ini kita sedang mempertimbangkan apakah pajak menjadi faktor yang mempengaruhi perhitungan laba. Sederhananya begini, saudara sekalian. Apakah kita gitu ya, kalau memperhatikan pajak tertentu, kan pajak beda-beda ya, tergantung dengan produksinya. Apakah itu barang mewah, bukan barang mewah, barang monopoli, dan seterusnya. Misalkan kita pernah melihat bahwa ada kebijakan di negara kita yang tidak atau penghapusan pajak beberapa kali dilakukan pada produk tertentu. Nah, kemudian kita cek apakah itu memang berhasil menurunkan atau menaikkan keuntungan. Itu salah satu jenis riset yang menurut saya menarik. Jadi pengaruh pajak terhadap penciptaan laba. Kenapa? Logikanya saja. Misalkan kalau ada laba, emang siapa sih yang bayar pajak itu? Yang bayar pajak itu konsumen. Nah, konsumen ketika dibebani dengan pajak tertentu atas barang yang dia beli, tentu dia pikir-pikir ulang kan. Nah, misalkan Anda sedang meneliti bisnis berbasis otomotif. Anda sedang meneliti bagaimana perusahaan-perusahaan yang memproduksi mobil. Gitu. Kemudian Anda cek, gitu. Apakah mobil-mobil yang tidak membayar pajak, artinya pajaknya disubsidi negara, itu berhasil menciptakan keuntungan yang lebih besar. Andai ya, nanti Anda harus jawab, kenapa kira-kira? Apakah itu hanya berlaku di Indonesia? Apakah itu berlaku juga di luar negeri? Ketika pajak itu dihilangkan, apakah pembelian barang berupa mobil itu berpengaruh? Itu kan menarik untuk kemudian kita memberikan saran pada negara, apa yang harus kita lakukan terhadap barang-barang otomotif seperti ini. Itu ya, jadi nanti apa gunanya kita bicara soal pajak untuk itu? Menjadikan pajak sebagai faktor pertimbangan apakah laba perusahaan itu dipengaruhi pajak atau tidak. Berikutnya, saudara sekalian, ini ada satu lagi rentabilitas ekonomi. Kalau tadi kita bicara persoalan laba bersih setelah pajak, ini laba bersih sebelum pajak, tetapi pembaginya adalah total aktiva. Artinya dengan aktiva yang ada, kira-kira begitu ya kalimatnya, rentabilitas ekonomi itu. Dengan aktiva yang ada, berapa dia mampu menghasilkan laba. Jadi dengan aktiva yang ada, berapa dia mampu menghasilkan laba. Nah, kemudian ada rasio lagi yang menjadi penting ketika kita berbicara tentang biaya operasi. Karena beberapa rasio tidak mempertimbangkan biaya operasional. Jadi biaya-biaya yang timbul di dalam operasional itu tidak diperhatikan.
Saudara sekalian, berikutnya ada satu rasio lagi yang paling sering digunakan oleh skripsi Anda, kakak kelas Anda itu ya, sampai level tesis itu masih sering digunakan. Ini return on investment. Jadi, tadi kita bicara soal total aktiva, kemudian dibandingkan dengan laba bersih setelah pajak. Kalau tadi laba bersih sebelum pajak. Jadi laba bersih setelah pajak dibagikan dengan aktiva itu berapa persentasenya? Itu yang sering kita sebut sebagai ROI atau return on investment. Kita bicara soal aktiva itu penting ketika kita sandingkan dengan persoalan return on equity. Jadi ada sisi lain yang digunakan itu return on equity. Nah, pertanyaan yang paling pokok kemudian adalah kapan kita menggunakan return on equity, kapan kita menggunakan return on investment. Nah, tentu yang membedakan pada dasarnya adalah apa yang mau kita jadikan sudut pandang. Jadi misalkan begini, saya dari dulu mengatakan bahwa tidak semua ekuitas, tidak semua kekayaan pemilik itu dibelikan sesuatu yang menjadi aset yang menghasilkan laba. Tidak semuanya. Kan kita juga bisa memahami jika kemudian ekuitas itu dipakai untuk biaya yang mungkin tidak terlalu signifikan menghasilkan laba ya, biaya operasional sehari-hari mungkin, atau misalkan kantor misalkan. Apakah pembangunan kantor itu menghasilkan laba yang signifikan? Maka kita bicara total aktiva. Kita ingin tahu tuh, misalkan infrastruktur yang kita bangun yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Misalkan kita membangun tadi ya, kalau membangun pabrik, logis. Membeli peralatan mesin, logis. Tapi misalkan membuat kantor, memperbaiki kantor, apakah itu signifikan untuk menciptakan laba? Maka kita menggunakan return on investment. Jadi investasinya kita tuh dipakai apa aja sih gitu. Dan kemudian dari progres investasi itu berapa sih yang menghasilkan laba? Nah, kalau ini enggak. Yang ini return on investment mata-mata begini. Saya memasukkan uang berapa? Investor memasukkan uang berapa pada perusahaan? Para pemilik perusahaan membagikan uang berapa pada perusahaan? Kemudian dia nanya, berapa laba yang akan saya dapat? Nah, itulah yang disebut sebagai return on equity. Jadi jelas ada perbedaan signifikan antara bagaimana cara menggunakan return on investment di satu sisi dan return on equity pada sisi lain. Jadi return on equity itu bicara tentang pertanyaan para pemilik modal tentang berapa banyak laba yang dia dapat. Sedangkan return on investment lebih menceritakan tentang berapa banyak investasi dilakukan dan berapa dari investasi itu yang menghasilkan laba. Jadi jangan sampai orang berekspansi investasi besar-besaran, tetapi sebetulnya laba yang dihasilkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, berikutnya kalau ini bicaranya begini, kalau tadi itu, kalau kita bicara equity, itu bicara soal pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan itu artinya mau dia saham biasa maupun saham preferensi itu diperlakukan sama, maka digunakan return on equity. Nah, kalau kita ingin memisahkan return perusahaan itu dari saham preference, maka kita menggunakan earning per share. Jadi kalau kita ingin nanya nih, saham yang beredar itu menghasilkan keuntungan berapa sih kira-kira begitu ya? Maka kita harus mengeluarkan dulu dividen saham preference. Jadi tadi laba sesudah pajak itu kurangi dulu sama dividen yang diwajibkan oleh saham preference, karena berbeda dengan saham biasa yang tidak wajib, saham preference kan wajib. Kemudian dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Artinya yang diperhitungkan itu laba setelah pajak yang tidak melibatkan preference dibagi dengan jumlah saham biasa yang jelas sudah tidak ada saham preference. Jadi kalau begitu, Anda bisa mengambil kesimpulan return on equity itu sama dengan earning per share minus saham preference. Jadi kalau misalkan Anda mengeluarkan itu kan logis.
Karena misalkan, Pak, perusahaan saya kok tidak ada saham preferennya. Ya, berarti kan nggak ada gunanya juga ngomong tentang earning per share. Anda cukup mengatakan return on equity. Karena yang kita bicarakan itu adalah laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Kan ini juga sama. Laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferen dibagi ekuitas. Karena hakikatnya itu juga. Oke, jadi kita bicara tentang berapa sih laba yang dihasilkan gitu oleh para pemilik perusahaan, itu bicaralah return on equity atau earning per share jika itu mengeluarkan data dari saham preference. Jika kita hanya bicara soal berapa laba yang dihasilkan oleh pembelian investasi tertentu, maka kita bicara tentang return on investment. Ada satu lagi gross margin on sales, itu adalah margin laba kotor atas penjualan. Ini jarang digunakan, tetapi Anda patut mengetahui, memahami. Itu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Kemudian ada net profit. Kalau tadi gross, maka sebaliknya ada net. Ya, itu berarti itunya labanya setelah bunga dan pajak. Sudah dikurangi ya, sudah dalam keadaan bersih. Kalau tadi itu penjualan itu belum dikurangi tuh. Jadi penjualan gitu ya, penjualannya belum dikurangi dengan bunga dan pajak. Pembaginya sama-sama dengan penjualan. Saudara sekalian, saya kira demikian pertemuan hari ini. Kita bicara tentang bagaimana kita sebagai pengelola perusahaan menciptakan laba. Kita evaluasi ya. Nyalakan kameranya. Sudah nyala kameranya? Saya mulai dari siapa ya? Baik. Mulai dari Jis, rasio rentabilitas itu apa, Jis? Jis? Jis kemana? Malah dimatiin. Yo, ini Salwa hasilnya bagus. Salwa, rasio rentabilitas itu apa? Yang saya tangkap tadi ya Pak, dengan aktiva yang ada itu berapa mampu menghasilkan laba? Bukan, Salwa, bukan itu. Yang mana ya Pak? Ganti orang dulu ya. Coba Halim. Lihat sini. Oke, rasio rentabilitas itu apa? Tadi di catatan saya itu yang dengan aktiva yang ada berapa mampu perusahaan dalam menghasilkan laba. Bukan. Putri, Prastiwi. Rasio rentabilitas itu apa? Jangan jauh-jauh dulu. Catatan saya sama kayak Halim, dengan aktiva yang ada berapa menghasilkan laba. Ya, coba cek catatannya di awal sekali. Apa itu definisi sebagai rasio rentabilitas? Jadi, rasio rentabilitas adalah nama lain dari rasio profitabilitas. Jadi, kalau ada di buku yang menulis rasio rentabilitas, nah itu rasio profitabilitas juga. Gitu ya. Sudah? Perbaiki catatannya ya. Nah, sekarang tapi tadi kita dengar tuh ada istilah yang disebut sebagai rentabilitas ekonomi. Nah, apalagi itu rentabilitas ekonomi itu. Maulana. Apa itu rentabilitas ekonomi ini? Kemampuan aset yang dimiliki itu berapa besar sih dapat menghasilkan pendapatan? Nah, gitu. Jadi yang dibicarakan dalam rentabilitas ekonomi itu adalah kemampuan aset untuk menghasilkan laba. Jadi oleh karena itu maka selalu
Gunakan rumus umumnya itu adalah laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Total aktiva itu kan aset yang kita bicarakan. Oke, kita mundur dulu lagi. Oke, saya mau tanya Eva. Pak, gelap sekali kameranya. Pak? Iya, Pak. Apa dasar pertimbangan saya mengatakan bahwa hal yang paling mempengaruhi laba, salah satunya adalah fase atau siklus hidup produk? Karena produk tidak selamanya berlangsung lama. Oke, jadi tidak semua, berarti ada ya, ada produk yang hidupnya berlangsung lama. Apa misalkan beras? Beras mah kita mau apa-apa juga pasti. Jadi kalau Anda mau berbisnis siklus hidup, carilah barang-barang yang seperti itu. Nah, barang-barang yang seperti ini, yang tidak memiliki siklus, itu adalah barang-barang yang tidak memiliki komplement, tidak memiliki pengganti ya. Nah, di dalam bahasa yang saya tuliskan tadi itu adalah barang-barang yang tingkat persaingan dalam industrinya itu rendah. Kemudian tidak ada diferensiasi produknya, itu aja gitu. Nah, barang yang model seperti ini dia relatif tidak takut terhadap siklus. Oke, sekarang saya ingin tanya siapa ya? Oke, saya ingin tanya Fahmi. Allah ya Rabbi. Ya, Pak. Fahmi, kapan kita menggunakan ROI, kapan kita menggunakan ROA dalam melakukan analisis? Saat apa ya Pak tadi? Lupa Pak. Nggak tahu apa. Dicatat nggak? Ah, kamu mah. Dela. Bentar, Pak. Dela, kapan kita menggunakan ROI, kapan kita menggunakan ROA? Untuk ROI-nya pada saat ini, Pak, kan kalau ROI kan membicarakan investasi. Nah, bagaimana pada saat pertanyaan mengenai bagaimana pada saat investasi harus menghasilkan laba gitu. Kalau ROA? Untuk ROA apa ROI-nya, Pak? Yang ditanyakan ROA. Saya kan tanya kapan menggunakan ROI, kapan menggunakan ROA. Kalau ROA berkaitan dengan aset berarti pertanyaan bagaimana pada saat kapan aset dapat menghasilkan laba gitu. Oke. Dari sudut pandang orang yang menanyakan hal itu, Alvan, apa bedanya penggunaan ROI dengan ROA? Kalau ROI itu ketika kita berbicara tentang Terus? Kalau ROA itu ketika kita membicarakan tentang banyaknya aset yang di likuiditas mungkin Pak. Gini. Alvan, cara bicaranya ya. Iya. Bentar, ini Alvan kayaknya itu berdua ya, sebelah atau gimana? Ada si Febri Pak ini. Itu suaranya jadi feedback. Saya matikan dulu suaranya ya. Ini Pak. Baik. Jadi kita kan sebagai investor berpikirnya begini. Saya punya uang. Uang saya masukkan ke perusahaan. Saya belikan saham di perusahaan-perusahaan itu. Maka logis saya kemudian menanyakan,
dari uang yang saya keluarkan itu saya dapat laba berapa. Jadi ketika kita baca definisi yang kita gunakan, itu pembicaraannya adalah persoalan berapa ekuitas yang kita punya. Jadi ROE itu, return on equity itu bicara tentang berapa banyak ekuitas yang kita keluarkan, kemudian berapa laba yang dihasilkan. Jadi saya sebagai penanam modal boleh kan nanya, saya sudah mengeluarkan uang, saya dapat uang laba berapa? Nah kemudian ketika kemudian uang itu sudah ada di dalam perusahaan, maka perusahaan menggunakan itu untuk berinvestasi, beli ini berupa aset kan? Jadi dari ekuitas yang ada dibelikan aset. Jadi kalau kita perhatikan dari ekuitas yang ada itu kemudian dibelikan aset. Aset inilah yang sering kita sebut sebagai investment. Investment siapa? Investment perusahaan, bukan investment investor, bukan. Investment investor itu berhenti sampai ekuitas. Jadi ekuitas selesai, dia melakukan pembelian ekuitas. Nah, kemudian ketika ekuitas itu sekarang dimiliki oleh perusahaan, maka kemudian perusahaan itu membelanjakan sesuatu, maka kita jadi boleh tanya tuh, uang saya yang ditanam di perusahaan, yang sekarang jadi ekuitas perusahaan, kamu beliin apa aja sih? Dibelikan aset apa aja sih? Kemudian hasil pembelian aset itu, apakah efisien enggak? Gitu? Menghasilkan laba yang lebih baik enggak? Gitu. Kan pertanyaannya begitu ya. Jadi kalau begitu, siapa yang menanyakan kedua orang ini? Sama investor, tapi sudut pandangnya berbeda. Yang satu, pertanyaannya muncul ketika dia bertanya, uang saya yang masuk perusahaan itu akan dapat laba berapa? Yang kedua, si orang yang sama bertanya, uang yang saya berikan ke kamu belikan apa aja? Dan kemudian sesudah kamu belikan apa aja itu, berapa keuntungannya? Gitu ya cara pandangnya. Nah sekarang timbul lagi persoalan lain. Apa bedanya kalau begitu? Mana ini? Kameranya belum nyala semua? Ayo, nyalain. Ya nih. Ya nih. Ya, Pak. Oke. Kapan kita menggunakan return on equity? Kapan kita menggunakan earning per share? Kalau earning per share itu nanti ketika suaranya nggak jelas. Coba ganti orang. Torik. Halo, Assalamualaikum. Ustadz Torik. Nah, udah nyala. Kemana lagi? Hilang lagi. Torik keluar ya? Sadid. Ya, kemana lagi nih? Malah hilang. Kemana Sadid? Hilang juga. Oke, Sylvia, kapan kita menggunakan earning per share? Kapan kita menggunakan return on equity? Earning per share itu digunakan kalau ingin melihat penghasilan dari setiap lembar saham biasa. Kalau return on equity itu yang tersedia bagi perusahaan atas modal yang enggak. Coba yang lebih signifikan ya. Kamu Al. Kapan kita gunakan return on equity? Kapan kita gunakan earning per share? Al? Kemana Al? Hilang lagi. Ini setiap kali dipanggil kata istri saya hilang. Setiap dipanggil sinyalnya langsung lenyap.
Man bisa beliin nggak Man? Itu tiap orang di rumahnya apa? Kuota yang apa? IndiHome biar bagus. Oh, belum cair. Jadi semua ini sekarang kuliah pakai M3. Nah, kamu malah ngobrol sama orang lain. Alfrizki, lihat sini. Malah ngobrol sama orang. Lihat sini. Nyalain itunya, nyalain mic-nya. Kenapa nggak bisa nyala mic-nya? Ayo, ganti kamu yuk. Ayo, kapan kita gunakan earning per share? Kapan kita gunakan return on equity? Mana Pak? Earning per share? Sama return on equity. Kapan kita gunakan salah satu dari itu? Kamu ini apa capek belajarnya? Kebetulan lagi keluar, Pak. Iya, lagi kuliah. Kamu mah niru-niru saya, kuliah sambil ngendarain mobil. Yo, yang lebih serius siapa? Milenia. Mil, nyalain mic-nya. Belum, nah udah. Kapan kita gunakan itu, Mil? Ketika ini Pak, kalau yang EPS itu digunakan ketika terdapat saham reference. Jadi laba dari saham reference. Kalau yang return equity-nya itu dari laba bersih yang sahamnya biasa aja. Oke, saya tanya yang lain. Benar nggak yang dikatakan Milenia? Ada yang beda pendapat? Beda, Pak. Yo, gimana? Apa? Kalau untuk mengetahui yang kita dapat perlengkapannya, Pak, Terus? Berdasarkan dari harga. Sedangkan kalau misalnya return on equity itu berapa besar ekuitas perusahaan itu bisa menghasilkan. Macet tadi ya, Pak? Ya, kurang signifikan. Gini. Biar gampang dipahami ya, saya ulang lagi. Ketika kita mau mengatakan berapa keuntungan para pemilik modal seluruhnya tanpa terkecuali, gunakanlah return on equity. Karena yang dibicarakan ekuitas. Ekuitas itu kan kita bisa baca banyak hal kan. Salah satunya adalah saham preference. Ketika kita ingin mengeluarkan saham preference dari obrolan, jadi para pemilik modal dari saham preference itu diawasin, maka kita gunakan earning per share. Jadi ketika kita menggunakan kedua jenis rasio ini di dalam penelitian Anda, cek dulu yang Anda mau cari siapa. Apakah seluruh pemilik saham? Oleh karena itu, maka Anda gunakan return on equity. Saya Pak, enggak Pak. Karena mereka sudah dapat dividen, saya keluarin. Jadi return on equity itu tidak cocok Pak. Karena saya hanya ingin mempelajari, saya hanya ingin mempelajari mereka yang belum dapat. Gitu. Karena yang saya ingin cari adalah gennya. Siapa sih orang-orang yang mendapatkan keuntungan, tetapi dia tidak dapat keuntungan dari dividen. Maka kita gunakan, keuntungan yang digunakan adalah yang earning per share. Karena earning per share ini sudah dikeluarkan angka untuk saham preference. Oke. Saya cek masa lalu ya, cek masa lalu dulu. Wahyu, saham preferensi itu apa? Wahyu? Saham preferensi itu, iya Pak. Ya, apa kemarin kata saya? Saham preferensi itu adalah? Jadi saham preferensi itu saham yang dividennya itu wajib dikasih gitu Pak. Jadi ada. Gitu saja ya. Sederhana, bagus gitu. Jadi jangan terlalu pusing-pusing mikir definisi. Yang penting kamu ngerti, saya senang. Jadi saham preferensi itu pokoknya bedanya. Kalau yang biasa itu nggak ada kewajiban dividen, dia ada, gitu saja. Ada perjanjian tertulis gitu. Nah, nanti kemudian kamu akan bersinggungan dengan apa bedanya dengan obligasi.
dan obligasi tanpa kupon. Nah, itu yang harus dijelaskan ya. Nanti kalau nggak bisa jelaskan, oh kan bingung juga. Pengen penasaran saya. Inayah, obligasi tanpa kupon itu apa? Oh iya Pak, maaf tadi belum di. Apa obligasi tanpa kupon? Obligasi tanpa kupon ini. Wah, salah. Itu yang putus-putus tuh. Ini orang. Filiana. Kamu sinyalnya masih bagus, matanya masih gerak-gerak. Iya, Pak. Ya, apa itu obligasi tanpa kupon tuh? Pemberian apa? Itu tidak secara berkala, Pak. Tidak secara berkala pemberiannya. Saya Indonesia, obligasi tanpa kupon itu apa tuh? Obligasi yang keuntungannya itu bukan dari kupon, jadi dari harga jual sama harga belinya, Pak. Oke, betul. Jadi obligasi tanpa kupon itu di dalam perjanjian tidak menjanjikan bunga apa-apa gitu. Lantas orang nanya loh, untungnya dari mana? Dari selisih jual beli, karena dia biasa dijual di bawah harga yang tertulis, gitu ya. Saya berharap gitu ya, setiap perkuliahan saling sambung menyambung dengan semua mata kuliah, diingat-ingat apa yang sudah disampaikan, biar kemudian nanti ketika Anda berada di perusahaan, ada paham betul ya. Oh, saya mau minta tolong didoain, ada beberapa mahasiswa saya sekarang lagi mau besok mau tes wawancara tuh, beberapa orang tadi kirim WhatsApp ke saya, Pak, saya besok wawancara di PT ini, PT itu gitu ya. Doakan ya, mari kita saling mendoakan agar anak-anak saya, anak kandung saya, anak-anak mahasiswa saya, anak-anak bimbingan saya yang sudah selesai kuliah mendapatkan baik, pekerjaan yang memberikan keberkahan buat anak-anak saya, buat keluarga saya, buat keluarga dari masing-masing mahasiswa saya juga. Minta tolong ya, didoakan ya. Besok ada 1-2 orang yang mau wawancara itu. Semoga diberikan kelancaran. Anda juga semoga diberikan kelancaran, cepat selesai kuliahnya. Caranya gampang selesai kuliah itu. Duduk, dengerin, ujian, lulus. Nah, gitu aja. Ya, nggak ada susah-susahnya. Semoga bisa ya. Semoga kita semua cepat selesai sekolah, cepat menghasilkan uang, cepat memberikan kebanggaan pada orang tua. Jangan dipikir orang tua itu pengen dikasih uang sama kamu ya, nggak ada. Orang tua itu ngelihat kamu senang aja, bahagia udah senang. Anam, orang udah mau kuliah, udah penutupan, baru videonya dinyalain. Nah, saya penasaran. Saya kasih pertanyaan berarti Nam ke kamu Nam. Ayo pertanyaan. Anam malah ketawa dulu. Anam, nyambung nggak ini? Nyambung Pak, tapi susah. Grandet Pak. Oh ya, pas mau ditanya langsung susah sinyal. Istri saya jadi ketawa. Ya udah nggak jadi pertanyaannya. Pertanyaannya saya tunda minggu depan. Ingatkan saya bahwa saya punya hutang bertanya pada Anam. Dan masalahnya bukan apa-apa, Nan. Di catatan nilai saya, Anam belum dapat nilai sama sekali dari nilai diskusi harian ya. Tolong yang merasa belum ada diskusi harian, Pak, saya belum pernah ditanya, ngomong ya. Misalkan, kalau Sylvia sering, yang lain sering. Anam itu nggak pernah saya tanya karena kameranya selalu mati kalau ditanya itu. Terus pura-pura bunyinya gini pas ditanya, Pak, ya Pak, padahal bunyi pakai mulut gitu, rugi ya. Kalau pura-pura sinyal hilang rugi karena nilai di saya kurang karena nilai diskusi itu tinggi. Nilai diskusi itu 30%. Jadi harian saya akan bertanya ke setiap orang memastikan apakah Anda tidur atau tidak setiap kali perkuliahan. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya doain ini ya, punggung sakit sekali.
Wah, mahal itu. Pak, Saya tanya, Pak. kuliahnya lama itu. Kuliahnya lama, bertahun-tahun saya kuliah. Pak, S1 aja saya yang ya, Pak? Saya kuliah itu berarti S1 berapa? 13 tahun. S1 13 tahun. S2 total berarti berapa ya? Yang pertama setahun setengah, yang kedua setahun, 3 tahun. Paling pendek yang S3 cuma 2 tahun 2 tahun 3 bulan berapa? Tapi kan totalnya berarti hampir 30 tahun tuh saya sekolah. Jadi kalau minta file itu saya ragu-ragu itu. Nanti saya bagiin ya di grup ya. Nah, ya udahlah, selamat tidur. Ini Ajis mau masuk. Apa? Ajis nih, saya screenshot ya. Ajis mau masuk, biarin aja masuk. Padahal kita keluar semua. Pak, saya mau tanya, Pak. Tanya apa? Orang udah ditutup. Kamu Enggak, besok minggu depan itu kelasnya siang atau tetap malam, Pak? Kan katanya udah puasa siang. minggu depan. Kan maunya siang. Ya. Kan udah sepakat. Udah ya? Ada pertanyaan, Ajis keburu masuk nih. Nanti dia ngedengerin kita ngobrol. Udah kita keluar semua.